orientasi layanan publik itu ke masyarakat, maka yang dibangun ke depan adalah kemampuan empati. Yang dari sana mereka akan memangkas berbagai proses yang merumitkan, munculkan kos-kos yang menghilangkan waktu, lalu kemudian memangkas munculnya mungkin pungli gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Patriot Kota Bekasi. Apa kabarnya di tahun 2022 ini? Semoga masih ada semangat dan juga ada rasa optimisme yang baru di tahun ini. Dan berjumpa lagi dengan saya, host dadakan, Erik Hamzah, di channelnya Bang Coy. Dan di kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan tuan rumah atau pemilik channel ini adalah Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Khairoman Juwono Putro, atau yang biasa kita sapa dengan sebutan Bang Coy. Assalamualaikum Bang Coy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bang Erik. Salam sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Bang Coy, ini sebelum kita berbicara lebih jauh untuk hal-hal yang lebih serius, baiknya kita buka dulu pembicaraan ini dengan yang ringan-ringan saja. Yang lagi happening gitu ya. Oke, apa itu? Tim Nasional Indonesia. Timnas kita? Timnas. Oke. Meskipun gagal, tapi seperti tahun ini, 2022, kita melihat rasa optimisme, rasa semangat yang baru. Dulu ketika Tim Nasional gagal meraih Piala AFF, baik di 2010 kemudian di 2016, ini ramai kritikan, komentar-komentar negatif. Tapi kita melihat bahwa rakyat Indonesia, pecinta sepak bola sekarang sudah memiliki optimisme. Jadi tidak ada lagi narasi-narasi negatif terhadap tim nasional. Nah, kalau Bang Coy sendiri melihat bagaimana nih kegagalan tim nasional Indonesia ini, kegagalan atau kesuksesan yang tertunda atau seperti apa? Ya memang kita bisa lihat dari posisi ya, apapun namanya, kita bisa memberikan apresiasi harusnya kepada timnas kita, karena ini terus terang merupakan capaian yang terbaik dalam ya kurun waktu 20 tahun terakhir gitu ya. Karena kalau kita ingat dengan prestasi sekarang ini, kemenangan terakhir kita menjadi finalis di Piala AFF, menyebabkan ranking kita kan menjadi 164. Betul. Ini meningkat ya. Sekalipun belum mengembalikan ranking kita tahun berapa nih? 1988 yang katanya 87. Betul. Tapi di satu sisi memang kita perlu berbenah. Tentunya kita memberikan apresiasi. Kita masih melihat banyak sekali yang perlu kita benahi. Namun dengan perjuangan kemarin terakhir 2-2 gitu ya, kita melihat semangat dari anak-anak muda kita, dan sekaligus masyarakat kita kayaknya bukan hopeless, bukan pasrah, tapi memberikan penghargaan yang layak kepada tim kita, anak-anak muda yang mereka dengan berbagai kondisi tetap survive, sehingga di leg terakhir yang berupaya ingin berjuang keras, ingin membalikkan kondisi, bisa berhasil dengan 2-2. Itu udah kita apresiasi. Jadi intinya optimisme itu masih ada, semangat itu masih ada. Bagaimana kita menjaga semangat itu supaya ke depan Indonesia bisa lebih berprestasi lagi. Dan juga catatan Bang Coy, bahwa tim nasional Indonesia ini sudah 5 kali masuk di final dan AFF ya? Di AFF, terutama di AFF. Dan untuk kesekian kalinya kita harus puas menjadi runner up. Tapi entah yang saya alamin atau juga Bang Coy ngalamin atau pecinta sepak bola ngalamin juga, tahun ini kita meskipun gagal tapi lebih berbesar hati. Jadi artinya kita melihat progres tim nasional sekarang itu berbeda dengan sebelumnya. Karena kalau boleh dibilang tim nasional di AFF kali ini adalah anak-anak muda yang masa depannya masih panjang. Terus juga sebentar lagi kita juga akan
kembali mengikuti AFF tapi under 23 di U23. Semoga saja kita masih bisa berprestasi lagi di sana dan kita masih bisa mempertahankan karena kita juara bertahan Bang Choi di AFF U23. Nah, kalau Bang Choi sendiri melihat pembangunan pondasi sepak bola yang sudah dirancang oleh Coach Sintayong ini seperti apa? Sintayong ya. Jadi mungkin perlu kita berahi juga bahwa kita tetap optimis dengan apa yang kita lakukan hari ini, di mana kita tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi prosesnya. Nah, proses ini bisa kelihatan dari semangat juang anak-anak kita ini, yang anak muda, yang dengan lawan dua, cukup berkualitas. Dan ini menggambarkan kalau kita bina, termasuk mentalnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengambil buah yang lebih baik dibandingkan hari ini. Tentunya tadi orientasi pembinaan itu harus menjadi semangat dalam pengelolaan keluargaan kita. Nah, pembinaan ini tentu tadi yang saya katakan tidak bisa instan gitu ya. Dia butuh konsistensi, semangat juang, sekaligus ya dukungan anggaran. Dan mudah-mudahan dengan hasil hari ini kita bisa banyak belajar bahwa prestasi memang membutuhkan keseriusan. Itu kayaknya. Dan kita juga melihat bagaimana Jepang sekarang sudah bangkit meninggalkan teman-teman kita sesama negara Asia ini dalam kaitan dengan sepak bola. Dan kelihatannya belajar dari situ. Jepang dengan terbatasnya anak-anak muda, mereka kan semakin kurang anak mudanya, tapi semakin berkualitas. Nah, kita berharap bonus Ibu Rabi bisa menggambarkan tidak hanya jumlah namun juga kualitas kita. Jadi intinya kita harus percaya pada proses gitu ya. Betul. Dan harus. Hasil akhir tidak akan mengkhianati proses, begitu ya? Pas banget kayaknya. Mudah-mudahan. Ya, semoga. Kita semua masih berharap, kita masih punya harapan, terutama di tahun 2022 ini. Yeah. Kemudian ini yang lebih serius lagi nih. Tadi kita bicara mengenai sepak bola, terus kita masuk ke dunia politik, terutama perjuangan anggaran di DPRD Kota Bekasi. Nih Bang Choi, di tahun 2021 nih apa sih hasil-hasil atau perolehan kemudian pencapaian yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi nih? Karena Bang Choi di DPRD nih nggak sembarangan nih, Ketua DPRD Kota Bekasi, warga patriot. Jadi apa yang sudah dicapai dan di tahun 2022 ini apa yang akan menjadi prioritas supaya kita bisa juga ikut memupuk rasa optimisme bahwa Kota Bekasi khususnya ini bisa bangkit terutama di ekonomi di tengah pandemi ini. Ya, ini agak serius sedikit nih ya. Memang Bang Erik, kalau misalnya kita perhatikan 2021 kemarin, ini kan tahun kedua ya pandemi. Betul. Di mana salah satu yang menjadi ciri khas di masa pandemi ini adalah akselerasi digitalisasi. Dan inilah yang kemudian kita di Dewan sedang mendorong apa yang dinamakan dengan e-legislatif, yaitu bagaimana peran era digital ini bisa mempercepat efektivitas efisiensi kerja di Dewan, sehingga proses yang terkait dengan digital, kalau bahasa di formalnya itu sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya, itu bisa berjalan, yaitu bagaimana kita sudah menerapkan teknologi IT. Ini yang menjadi tema kita sesungguhnya. Dan terus terang sampai mungkin sesudah pandemi pun kita tidak akan kehilangan ini. Akan terus kita tetap membutuhkan peran IT dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Sehingga tema besarnya itu ya mungkin Government 4.0. Nah, dari sinilah yang kemudian selama pandemi ini kita fokus untuk menggunakan berbagai penerapan teknologi untuk memperlancar kerja Dewan, khususnya dalam kaitan dengan penyelenggaraan rapat paripurna, kemudian rapat teknis maupun dalam pengawasan. Nah, dalam hal ini kita juga sudah membiasakan untuk menyelenggarakan rapat paripurna dengan Zoom. Ini semenjak pandemi ini,
dan terus berlangsung. Kita juga tidak tahu sampai kapan, tapi kita pastikan pemakaian Zoom sebagai sebuah metode dalam rapat pasti akan terus kita pakai kelihatannya. Dan sementara dalam kaitan dengan anggaran, kita memang masih survive untuk bisa mempertahankan target pendapatan kita sehingga tidak sampai anjlok atau turun sama sekali. Kita masih survive, di mana untuk realisasi pendapatan tahun 2021 ini diperkirakan 94% mudah-mudahan tercapai sesuai dengan target, yaitu hampir mendekati 5,4 triliun. 5,4. Iya. Kemudian di tahun 2022 nih yang kita sudah menginjak di tahun yang baru, kemudian upaya apa sih Bang Choi untuk bisa setidaknya memulihkan ekonomi melalui perjuangan-perjuangan anggaran di DPRD Kota Bekasi? Ya, memang kalau kita perhatikan dampak yang paling besar dari pandemi ini paling dirasakan di UMKM, di mana banyak UMKM yang tutup dan sekalipun ya muncul pula UMKM baru sebagai reaksi dari khususnya para ibu-ibu yang kemudian survive untuk bisa perkuat ketahanan ekonomi keluarga mereka, sehingga mereka membuat usaha-usaha baru. Tema besarnya di tahun 2022 adalah bagaimana kita segera mampu memulihkan ekonomi daerah kita. Dan paling besar, karena ini impact-nya menyeluruh, baik dari aspek penyerapan tenaga kerjanya, kemudian mudahnya kita membangkitkan pada akhirnya UMKM. UMKM inilah yang pada akhirnya serapnya hampir 99% bahkan tenaga kerja kita. Ini yang perlu di backup. Nah, tinggal bagaimana peran pemerintah daerah untuk bisa mengakselerasi penumbuhan UMKM ini. Apakah di aspek perizinannya, apakah di aspek pelatihan sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang berkualitas, atau bahkan di peningkatan packagingnya, atau di bagaimana meningkatkan daya jualnya mereka, termasuk modal. Nah, ini kelihatannya perlu dikembangkan, termasuk bagaimana mengarahkan perkembangan UMKM ini ke arah ekonomi kreatif. Ya, tidak hanya ibu-ibu, namun juga anak-anak muda. Karena anak muda ini kan backbone untuk bisa menghadirkan kota yang kreatif gitu ya. Apa target Pak Bang Choi? Karena untuk untuk bisa membangkitkan itu semua kan diperlukan payung hukum, artinya perda. Ini kira-kira perda apa yang akan dibahas oleh DPRD Kota Bekasi di tahun 2022 ini yang masuk skala prioritas, yang terutama ini untuk bisa membangkitkan atau menggairahkan kembali sektor UMKM di Kota Bekasi ini? Ya, kalau melihat dari rencana hampir 19 raperda yang kita akan gulirkan di tahun 2022 ini, salah satu yang terkaitnya adalah raperda ekonomi kreatif. Ini sungguhnya ekonomi kreatif sudah muncul sebagai tema di tahun kayaknya 2021 atau 2020 gitu ya. Karena 2021 nggak salah. Yaitu tema yang dikaitkan dengan pemulihan ekonomi berbasis ekonomi kreatif itu. Namun terus terang respon masyarakat yang kayaknya lebih luar biasa, lebih cepat gitu adaptasinya. Namun kemudian kita perkuat di tahun ini, yaitu kita akan membuat raperda yaitu ekonomi kreatif, sehingga tidak hanya aspeknya itu sekedar menumbuhkan UMKM baru, namun ini mau diarahkan kemana orientasinya, sekaligus kira-kira apa yang dapat di backup oleh pemerintah daerah agar UMKM ini memang bank gitu ya, artinya memang benar menjadi tulang punggung pembentuk potret masa depan Kota Bekasi. Karena kan Kota Bekasi sendiri tahun 2030 dalam rencana pembangunan jangka panjangnya kan menetapkan kota kreatif bernuansa Islam. Nah, kembali kreativitas ini pada akhirnya memang menjadi ciri khas kota-kota megapolitan kayak Kota Bekasi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya raperda ini membingkai pertumbuhan yang kreatif, sekaligus ujungnya muaranya itu adalah membentuk kota kreatif nantinya. Jadi artinya
UMKM ini tidak hanya lagi berbicara di Kota Bekasi, tapi ke depan juga diarahkan juga bisa berbicara secara nasional bahkan internasional begitu ya. Mungkin di tempatnya bagaimana kita bisa melahirkan UMKM yang sudah mulai berorientasi ekspor dalam banyak aspek. Dan memang dari sinilah kemudian perlu difasilitasi gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk menumbuhkan UMKM ini. Mereka harus, kalau misalnya dia terkait dengan pangan, akan banyak perizinan ataupun sertifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menembus pasar kuliner di luar negeri. Nah, mencanangkan agar berorientasi ekspor, kalau berhasil, maka kita bisa mengetahui backbone ataupun impact-nya itu pasti lebih besar lagi, yaitu Kota Bekasi bisa menjadi dapur bagi munculnya UMKM yang secara nasional tentu pasti akan lebih diterima, gitu ya. Nah, mudah-mudahan orientasi ekspor ini rintisan baru. Selebihnya kita juga berharap Kota Bekasi bisa menjalin hubungan dengan berbagai kota lainnya, gitu ya, termasuk hubungan dengan kota besar negara lain yang memungkinkan. Kemarin sudah tertarik kota besar Rumania datang ke Kota Bekasi untuk jajaki berbagai kerjasama. Lalu kemudian UMKM di Kota Bekasi juga sudah pernah hadir di sana untuk pameran dan penjajakan lebih lanjut di Turki, termasuk di Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan Jepang salah satu yang bisa ditawarkan. Tapi tentunya ini proses, karena kita melihat peluangnya sangat besar, khususnya bagaimana memberikan sentuhan seni budaya dalam UMKM kita, sehingga seni budaya yang khas Bekasi, gitu ya, itu menjadi keunikan tersendiri dalam produk UMKM kita yang akan ditampilkan baik di skala regional, nasional maupun di luar negeri. Ya, menarik Bang Coy tadi mengenai upaya tadi untuk bisa menggairahkan sektor UMKM di Kota Bekasi ini, supaya ekonomi di Kota Bekasi ini bisa bangkit, bisa kembali bergairah di tengah ataupun di era pandemi COVID-19 yang kita semua juga tidak tahu ini kapan berakhir ya. Sampai kapan tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Ya, untuk itu buat warga Patriot semua, karena memang kita ini masih di era pandemi COVID-19, sudah sebaiknya kita selalu tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama 5M tadi. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Apalagi yang ditakutkan sebelumnya kan di awal tahun ini akan ada ledakan kasus. Alhamdulillah ini kita sudah masuk tanggal 3 Januari 2022, tetapi belum ada, dan jangan sampai ada ledakan kasus seperti yang terjadi di bulan Juli kemarin. Kembali ke masalah UMKM tadi, tentunya kita semua juga berharap ada upaya dari DPRD melalui melalui aturan-aturan daerah, kemudian juga Pemkot Bekasi selaku eksekutif, dan masyarakat UMKM juga terutama berharap ini birokrasi yang menjadi hambatan selama ini, baik di UMKM ataupun di sektor-sektor ekonomi lainnya. Ini kita juga berharap birokrasi ini bisa dipangkas, supaya buat orang yang sebelumnya belum berkecimpung di dunia bisnis, kemudian dia bisa akhirnya punya keberanian untuk terjun juga di dunia bisnis begitu. Dan kalau kita bicara mengenai tema kita hari ini, Bang Coy, mengenai optimisme di tahun 2022, apa sih rasa optimisme yang ingin ditanamkan Bang Coy ini buat warga Kota Bekasi, buat warga Patriot semua, supaya ini tahun 2022 saatnya kita bangkit. Nah, apa sih tips atau rasa optimisme yang ingin dibangun oleh Bang Coy? Iya, ini kan sungguhnya kita bicara masalah optimisme ini adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang itu menjadi masalah menjadi peluang lah bahasanya gitu ya. Nah, pandemi ini telah menawarkan satu value baru ternyata di masyarakat kita, yang kemudian berwujud dengan perilaku masyarakat yang juga berubah. Betul. Hari ini
ini kita udah biasa dengan pola hidup bersih dan sehat. Dulu itu PBHS sebutnya ya, pola hidup bersih dan sehat. PHBS. Nah dulu itu kan, aduh gimana sih cara membentuknya gitu ya. Antri aja susah gitu ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini, antri jadi biasa. Orang nggak tersinggung untuk kemudian bahkan secara lugas ibu-ibu bisa protes. Antri dong gitu ya. Betul. Belum lagi yang lain, kita jadi terbiasa lebih bersih pola hidup ini nih. Nah tanpa sadar, ternyata value-value baru yang tumbuh pasca pandemi ini, nah ini melahirkan tantangan baru. Tentu harus kita respon. Di mana hotel yang sekarang banyak didatangi oleh pengunjung adalah hotel yang memang sudah terkualifikasi, mereka memenuhi syarat healthy-nya bagus, kemudian protokolnya bagus gitu ya, dan kemudian terlihat dari penanganan terhadap cara mereka mengelola makan paginya semenjak datang dengan pengukur suhu dan sebagainya gitu ya. Nah, trust masyarakat ternyata itu bisa diberikan kepada mereka yang memang memberikan perhatian terhadap kesehatan. Nah, hal ini memberikan perilaku yang berbeda. Nah, hal ini yang kelihatannya memberikan optimisme kita, yaitu value-value baru yang kemudian tumbuh di masyarakat kita, lalu ditanggapi dengan adaptif oleh para pelaku usaha, karena dia merubah pola konsumen, di mana sekarang orang melihat baru aspek jenisnya sehat apa tidak. Maka mereka yang beradaptatif itu, maka mereka akan sukses. Nah, mudah-mudahan optimisme itu bisa kita respon dengan bagaimana pemerintah kita lebih reformatif, lebih cepat, lebih menyajikan juga pelayanan yang lebih sehat gitu ya. Kemudian tidak berbelit-belit, semua lebih simple, lebih transparan. Kemudian pemanfaatan IT sekarang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di beberapa rumah sakit, mereka sudah bisa lebih dahulu mengorder atau memesan layanan gitu ya, dibandingkan tempat yang lainnya. Dan ini tentunya memberikan optimisme kita bahwa masyarakat ke depan adalah masyarakat yang mudah-mudahan akan lebih berintegritas. Mereka suka dengan sesuatu yang bersih. Mereka yang suka dengan sesuatu yang transparan, yang memang menghadirkan nilai-nilai baru masyarakat kita. Dan lebih lagi, terakhir adalah para anak muda yang semakin ke depan akan semakin dominan dalam mewarnai corak, kemudian pola perilaku, kemudian budaya baru yang mudah-mudahan akan menjanjikan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan kita-kita yang tua-tua. Tidak hanya aspek ekonomi, namun semakin demokratis, semakin egaliter gitu ya. Mereka menuntut pelayanan yang lebih transparan. Kalau ada sesuatu yang muncul masalah, mereka langsung dengan atraktifnya menyampaikannya di media-media sosial mereka. Hari ini pemerintah seakan-akan dihadirkan pada satu perubahan baru, di mana satu masalah itu bisa ditahu oleh publik dengan cepat gitu ya. Tempat lain pun demikian, sehingga setiap daerah tertantang untuk semakin meningkatkan daya saing antar daerah. Nah, kelihatannya optimisme kita adalah ketika pemerintah daerah kita semakin responsif, kemudian semakin egaliter, semakin transparan, dan akhirnya masyarakat diuntungkan karena pemerintah demikian akan menghadirkan layanan yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Dan Bang Choi juga yang perlu juga jadi catatan. Ya. Pandemi ini mengajarkan kita semua untuk lebih memaksimalkan peran media sosial, begitu ya. Betul. Artinya internet atau dunia teknologi informasi ini lebih maksimal dimanfaatkan. Artinya dulu mungkin ketika sebelum pandemi namanya Zoom meeting itu masih agak aneh meskipun sudah dipakai, tapi sekarang malah menjadi
sesuatu hal yang biasa. Bahkan anak SD pun melakukan Zoom meeting. Terus kedua juga hobi-hobi juga sekarang lebih banyak hobi yang sehat. Contoh bersepeda, kemudian juga lebih banyak berolahraga lah intinya. Terus kemudian juga sekarang juga masyarakat lebih care, lebih peduli lagi terhadap kesehatannya. Karena sebelum pandemi dulu, ya mohon maaf, berapa orang sih yang mau makan cuci tangan? Jangankan untuk dibiasakan cuci tangan, orang yang mau makan berapa persen orang Indonesia yang mau makan itu cuci tangan terlebih dahulu kan? Kalau sekarang kan jangankan kita mau makan, kita habis bersalaman aja kita cuci tangan. Kalau kita bawa hand sanitizer, kita pakai hand sanitizer. Mungkin itu yang jadi catatan juga. Terus betul, betul. Jadi ke depan kalau kita lihat trennya udah kelihatan, masyarakat akan mengarah kepada masyarakat yang lebih bersih. Maka kota hijau, kota sehat itu menjadi idaman. Semakin kota itu mampu mewujudkan konsep demikian, maka mereka akan menarik banyak penghuni-penghuni baru itu. Sementara mereka yang terlambat meresponnya, mereka masih malas, mereka belum menata pengolahan sampahnya gitu ya. Kemudian belum menata jalur-jalur hijaunya, pedestrian, jalur sepeda. Ini tema-tema baru. Kembali kepada alam, kembali kepada bagaimana konservasi lingkungan kita sehingga lebih layak untuk dihuni, lebih nyaman, lebih asri. Nah, tema itu yang kelihatannya perlu kita dapatkan. Dan tambah lagi, yaitu semakin cepatnya interaksi kita dengan penggunaan teknologi. Sehingga kota cerdas pasti akan dituntutkan. Dan hari ini anak-anak muda kita itu kan nggak loyal dia. Artinya kalau satu layanan dianggap buruk gitu, mereka bisa beralih ke tempat lain yang lebih mampu memberikan lain lebih baik gitu ya. Nah, ini yang kemudian social bisnis juga akan muncul persaingan baru dengan value baru, value yang semakin excellent gitu ya, yang semakin prima. Nah, mudah-mudahan perubahan-perubahan yang tidak ada industrial 4.0 muncul nanti, public services 4.0, government 4.0, demikian juga dengan parlemen. Parlemen pun nanti akan dituntut untuk semakin mampu meresponi cepat lagi. Maka parlemen 4.0 pasti jadi. Demikian dengan aspek yang lain. Mungkin education 4.0 sudah biasa. Bahkan kalau kita lihat beberapa pertumbuhan yang baru, ini yang perlu kita respon, yaitu fintech gitu ya. Maka UMKM pun sama. UMKM yang survei nanti ada UMKM yang bagi anak muda yang friendly. Ketika mereka itu interaksi, wah kita udah nggak lagi cashless nih. Kita lebih banyak pakai banking gitu ya, e-money dan sebagainya. Mungkin akan menjadi biasa. Maka penggunaan kris atau QR kris ya, code ya, itu kan dengan biasa lagi. Nah, demikianlah kelihatannya perubahan-perubahan ini akan menempatkan kita mau tidak mau pada dua pilihan. Tertinggal, kemudian kita itu menjadi terbelakang, atau kita merespon, beradaptasi, dan kemudian kita bisa menghadirkan optimisme baru. Oke, jadi artinya perkembangan teknologi ini kita bisa memaknainya dua hal. Kalau kita memaknainya secara positif, mungkin itu juga bisa mendukung atau ikut juga membangun diri kita secara pribadi dan juga Kota Bekasi khususnya. Dan kalau dunia teknologi ini kita manfaatkannya untuk hal-hal negatif, tentu saja sangat mudah, cepat sekali untuk bisa merusak tatanan yang sudah ada. Contoh kayak sekarang media sosial kan, media sosial itu bisa kita gunakan untuk mencari uang, bisa bahkan kita gunakan untuk mencederai seseorang lah di dalam tanda kutip begitu ya. Jadi ada dua sisi gitu. Terus kemudian juga tentunya ke depan juga ini kan karena ini sudah eranya perkembangan teknologi, ini sudah eranya medsos juga. Ini juga sudah saatnya kan DPRD ini membuka ruang, membuka diri seluas-luasnya untuk setidaknya menjabarkan atau mengungkapkannya di media sosial mengenai pencapaiannya. Dan sebaliknya juga masyarakat juga kan, warga patriot semua juga bisa
mengungkapkan atau menyampaikan aspirasinya di media sosial, baik itu di media sosial pribadi ataupun di media sosial DPRD Kota Bekasi. Karena semua kalau kritikan, kalau kita menanggapinya secara positif itu kan juga bisa untuk membangun, artinya juga sebagai aspirasi dari masyarakat begitu, Bang Coy. Dan ini terakhir Bang Coy, karena waktu kita juga terbatas nih ya. Yang terakhir, tips dan juga harapan nih untuk warga Kota Bekasi di tahun 2022 nih apa nih? Mungkin sebagai anggota dewan gitu ya. Ya, sebagai anggota dewan. Ini tren nih kelihatannya, yaitu karena ke depan orientasi layanan publik itu ke masyarakat, maka yang dibangun ke depan adalah kemampuan berempati, yaitu melihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang objek mau kita layani. Kita bukan lagi memberikan layanan seperti yang kita inginkan, tapi apa yang masyarakat inginkan, itulah yang kemudian dijadikan sebagai orientasi untuk memperbaiki layanan publik kita. Anggota dewan pun sama. Anggota dewan yang cerdas adalah mereka yang memberikan empati itu. Mudah-mudahan ini pun diiringi dengan para aparatur kita. Mereka semakin punya empati. Dari empati itu mereka pasti akan lebih memahami bagaimana memberikan pelayanan yang paling baik, yang dari sana mereka akan memangkas berbagai proses yang merumitkan, yang memunculkan kos-kos, yang menghilangkan waktu, lalu kemudian memangkas munculnya mungkin pungli gitu ya. Nah, kembali pemerintahan yang baik ke depan adalah pemerintahan yang berbasis kepada pelayanan publik yang berempati kepada masyarakatnya. Nah, dari sanalah mudah-mudahan reformasi berikutnya itu akan semakin excellent. Jadi artinya kita masih punya optimis. Yang kedua kelihatannya adalah ya mau nggak mau ya, karena sekarang daerah digital gitu ya, membangun SDM yang digital sekarang. Yaitu udah nggak gap lagi dengan teknologi. Apapun usia kita, maka belajar lebih tepat dan bukan terlambat bagi siapapun juga. Mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi mereka yang ada di eksekutif, legislatif, maupun mereka yang menjadi pelayan masyarakat. Dengan cara demikian mudah-mudahan masyarakat kita juga akan semakin cerdas bagaimana cara mengadvokasi hak-hak mereka sekaligus menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Mudah-mudahan ini kan teknologi bermata dua ini, seperti yang dikatakan Bang Erik tadi, ada sisi yang positif pasti yang negatifnya. Yang negatifnya tentunya menjadi perhatian kita untuk untuk bisa kita protect ya, jangan sampai menjadi aspek destruktif. Kan di satu sisi kita bisa mempercepat dengan fintech, di sisi lain kita bisa tahu abal-abalnya fintech juga ada gitu ya. Betul. Belum lagi ada hacker mungkin, ada hoax dan sebagainya gitu. Dan ke depan mudah-mudahan masyarakat kita semakin cerdas dalam berinternet, cerdas dalam membangun ekonomi kreatif yang baru, mengembangkan diri dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita punya kewajiban untuk saling menghebatkan, tidak hanya menghebatkan diri tapi menghebat orang lain. Mudah-mudahan dengan demikian Kota Bekasi akan semakin hebat. Baik, terima kasih Bang Coy atas waktunya di perbincangan kita di Bang Coy Channel ini, yang punya channelnya Warga Patriot. Terima kasih dari saya selaku host di diskusi ataupun dialog pada hari ini. Saya Erik Hamzah pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.